Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang selalu saya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Yang kedua, sholawat beserta salam kita turunkan kepada Nabi Allah Muhammad. Yang terhormat kepada Romo Kiai Haji Muhammad Muntaris SM, Adallahu umrahu, semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi panjang umur, semoga diberi panjang umur dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga beliau bisa membimbing kita semua, khususnya Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dan para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang saya hormati. Kita akan melanjutkan pengajian fikih bab sholat. Kita sekarang sudah nyampe syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. La hadatsana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi kiram. Thumma ila hadat ikhwanihim min jami'il muslimin ala syahada surun sahabat tabi'in wa muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syabdal Qadir al-Jalani wa khususan ar-rahim alif hadzal kitab fatul qarib Syekh Abdul Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa khususan ar-rahim Syekh Abdul Sa'alafiyani wa khususan ar-rahim Jami' bin Zubair bin Kiai Dahlan khususan ar-rahim Haji Muhammad Adi Abdurrahim bin Kiai Abdurrahim Kiai Ahmad bin Kiai Sa'id bin Kiai Abdul Razak wa khususan ar-rahim وخصوصا الأرواحي وخصوصا حدث الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Watsalitsu adapun syarat yang nomor 3 itu al-aqlu, berakal. Di syarat yang kita sudah ketahui kemarin bahwa syarat sholat kalau di dalam kitab ini ada diterangkan ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kita yang nomor 3 yaitu berakal. Jadi orang kalau sudah berakal, jadi kalau orang yang berakal sudah baligh muslim maka dia wajib sholat. Kalau ada orang Islam baligh tapi gak berakal maka tidak wajib sholat. Nah, berakal itu gimana? Berakal itu ya bisa berpikir, bukan tidak idiot lah intinya. Watsalitsu adapun yang nomor 3 itu al-aqlu, berakal. Fala tajibu maka tidak wajib apa sholat ala majnunin, atas orang gila. Jadi kalau ada orang gila gak wajib sholat. Apakah dia terkena tuntutan sholat seperti orang murtad? Tidak. Kenapa? Karena orang gila itu tidak mempunyai akal, maka tidak wajib sholat, tidak terkena hukum Islam. Wa qauluhu adapun ucapannya musannaf wa huwa haddut taklifi. Wa huwa adapun berakal itu haddut taklifi, batasannya tuntutan. Jadi tuntutan hukum Islam. Jadi berakal ini adalah batasan seseorang terkena hukum Islam. Adapun ucapannya musannaf wa huwa haddut taklifi itu saqitun, gugur atau tidak ada fi ba'di nuskhil matni, di dalam sebagian naskh matan atau tulisan-tulisan yang kitab yang lain. Di sini tidak ada, tidak disebutkan haddut taklif.
Wassolawatu, adapun beberapa solat al-masnunatu yang disunahkan. Wa fi ba'din nusahi, wa fi ba'din nusahi, dan itu di dalam sebagiannya naskah. Al-masnunatu, adapun lafat al-masnunah itu khamsun, ada 5. Jadi solat-solat yang disunahkan itu ada 5. Ada apa lafaz as-sholawat al-masnunah di dalam kitab lain atau naskah-naskah yang lain ini tidak ada, tetapi memakai bahasa al-masnunah, bukan al-masnunatu, tapi bukan al-masnunatu pakai tak marbuto, tapi memakai jamak muannats salim al-masnunatu. Itu khamsun, ada 5. Al-idani, rupanya 2 id. Ai sholatu idil fitri, yakni sholat idul fitri. Wa idul adha, dan idul adha. Yang pertama, jadi sholat sunnah apa? Sholat sunat sunnah itu ada 5. Yang pertama yaitu idani, sholat idul fitri. Nah, yang pertama, yang kedua adalah sholat idul fitri. Sholat idul fitri dan idul adha. Nah, sholat idani, sholat idul fitri dan idul adha. Nah, wal kusufani, dan 2 gerhana. 2 gerhana, ai sholatu kusufi syamsi, yakni sholat gerhana matahari. Wa khusufil qamari, dan gerhana rembulan. Yang nomor 2, 3, dan keempat ini adalah sholat gerhana. Sholat gerhana itu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Ay sholatuhu, yakni sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat minta siraman, minta turun hujan. Nah, sholat gerhana itu kita mulainya kapan? Mulai sholat gerhana itu ketika apa? Ketika atau seumpama bulan, ya ketika bulan sudah terkena gerhana, sudah masuk gerhana. Jadi kita mulai sholat sampai kapan? Sampai nanti apa? Gerhana itu selesai. Itu sholat gerhana. Sholat gerhana itu beda dengan sholat-sholat seperti sholat yang biasanya. Karena apa? Karena di dalam sholat gerhana di situ rukuknya 2 kali, 1 rakaat itu rukuknya 2 kali, iktidalnya juga 2 kali. Fatihahnya, jadi Fatihahnya juga 2 kali 1 rakaat. Nah, jadi 2 rakaat itu 4 kali Fatihah. Itu kalau gerhana. Jadi beda dengan sholat-sholat yang biasanya. Itu kalau sholat gerhana, ya. Wasunanu, adapun beberapa kesunahan sholat sunnah. Wasunanu, adapun beberapa sholat sunnah at-tabi'atu, yang mengikuti lil faraidi, pada beberapa sholat fardu. Wa yu'tabaru, dan dianggap anha, dari as-sunnah at-tabi'ah, aidon, halnya juga. Apa anggapannya? Anggapan as-sunnah at-tabi'ah lil faraid, apa as-sunnah, apa bis sunnati, apa dengan sunnah ar-ratibati, yang mengikuti atau yang runtut, ar-ratibati, yang runtut. Wahia, adapun wahia, adapun as-sunnah at-tabi'ah itu sab'a asyrota, itu ada 17. Apanya? Rokaatnya. Jadi sunnah-sunnah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau bisa disebut juga sunnah rawatib, itu ada 17. Nah, jadi minimal kita tetap, tujuannya apa? Sholat sunnah itu tujuannya untuk menambeli atau menutup sholat-sholat fardu kita ketika di situ ada kekurangannya, atau mungkin
ada diterima, jadi diterimanya tidak mungkin waktu sholat fardu kita tidak diterima, berhubung kita tambahi sholat sunnah diterima. Jadi itu tujuan sholat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri rupanya 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar itu apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi sholat itu di dalam hadis diterangkan sholat fajar ini adalah sholat yang mana lebih utama, sholat sunnah yang lebih utama. Kenapa? Karena pahalanya adalah sholat siapapun yang melakukan sholat sunnah fajar maka dia akan mendapatkan pahala bumi dan bumi langit seisinya. Nah, ini. Siapa yang nggak mau bumi langit seisinya? Wa arba'un dan 4 qobla zuhri sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh atau dikatakan sholat fajar, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum kita melakukan sholat zuhur, kita melakukan sholat sunnah 4 rakaat. 4 rakaat itu ya 2-2, jadi 2 salaman ya. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'daha setelah sholat zuhur. 2 rakaat jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa arba'un dan 4 qoblal asri sebelum sholat asar. 4 sebelum sholat asar. Sunnah, tapi ya lebih baik kita lakukan ya. Karena sunnah itu adalah sesuatu yang mana kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi ya tetap lebih baik kita lakukan ya. Walaupun mama nggak bisa 17 rakaat ya mungkin setelah sholat maghrib. Kalau nggak bisa setelah sholat maghrib ya setelah sholat isya. Nah, jadi kita ya minimal tetap kita melakukan sholat sunnah. Wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah sholat maghrib. Nah, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa thalathun dan 3 ba'dal isya'i di dalam setelah sholat isya. 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiru halnya witir siapa orang biwahidatin dengan 1 min huna, artinya 3 itu 2 rakaat terus ditambah 1 rakaat jadi 3. Yutiru halnya witir siapa orang biwahidatin dengan 1 rakaat min huna dari talasa. Jadi 3 rakaat setelah isya itu yang 1 rakaat adalah sholat witir. Kenapa? Karena aqallu witri itu 1 rakaat. Usahakan ini sholat witir. Nah, sholat witir itu di dalam kitab lain disebutkan bahwasanya ketika kita sudah melakukan sholat witir maka kita kita tidak boleh melakukan sholat setelahnya atau sholat sunnah setelah sholat witir. Jadi kalau habis taraweh, kalau pengen sholat tahajud ya usahakan sholat witirnya ditaruh di paling akhir dari sholat malam itu. Berarti setelah sholat tahajud. Habis setelah sholat taraweh ya nggak usah kita sholat witir. Nanti malam kita sholat tahajud dulu baru sholat witir. Kalau sudah sholat taraweh terus sholat witir sholat tahajud lagi ya ini ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mana ya nggak apa-apa. Wal wahidatu, adapun 1 rakaat ya al wahidah itu aqallul witri, sedikitnya witir. Jadi sedikitnya witir itu 1 rakaat. 1 rakaat. Usolli sunatan rakaatan minal fitri. Nah, itu. Wa aktsaruhu, adapun lebih banyaknya atau wa aktsaru adapun banyaknya
sholat witir itu ihda asyrota, ada 11 rokaatnya. Jadi paling banyaknya maksimal dari sholat witir adalah 11 rokaat. 11 rokaat berarti 2, 2, 2, 2, terus paling terakhir 1. Nah. Wa waktuhu, adapun waktunya sholat witir itu, wa waktuhu, adapun waktunya sholat witir itu baina sholatil isya'i, di antara sholat isya wa tulu'il fajri, dan sholat wa tulu'il fajri, dan munculnya fajar. Jadi sholat witir itu waktunya di antara sholat isya dan munculnya fajar. Arti gimana? Oh ya, waktunya berarti setelah sholat isya. Gak boleh sholat witir sebelum sholat isya. Harus sholat isya dulu, baru sholat witir. Nah, ini waktunya adalah sholat witir itu antara isya dan munculnya fajar. Falau tiroh, maka jika sholat witir siapa orang qoblal isya'i, di dalam sebelum isya, amdan, dengan sengaja, au sahwan, atau lupa, lam yu'tad, maka tidak dianggap apa bihi dengan witir. Nah, seumpama ada orang sholat witir tapi sebelum melakukan sholat isya. Jadi sholat witir ini sangat khusyuk ya, orang khusyuk. Sholat witir tapi belum melakukan sholat isya. Dia itu melakukannya mungkin lupa atau sengaja, maka di sini witirnya tidak dianggap. Ya enggak sah kalau tidak dianggap. Berarti kosong. Warrotibu, adapun sholat rawatib al-mu'akkadu, yang dikuatkan. Jadi sholat rawatib yang mu'akkad, min dzalika, dari itu. Min dzalika dari itu tadi, 17 tadi. Kullihi. Warrotibu al-mu'akkadu min dzalika kullihi, ya keseluruhannya dzalik itu asrun, ada 10, itu asru rokaatin, itu ada 10 rokaat. Jadi sholat dari 17 tadi ya, dari 17 tadi yang muakkad atau yang dikuatkan yaitu 10 rokaat. Rokaatani rupanya 2 rokaat qabla subhi, sebelum sholat subuh. Wa rokaatani, dan 2 rokaat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Jadi dari 17 itu yang paling dikuatkan atau sunnah yang muakkad, sunnah-sunnah yang paling dikuatkan yaitu ada 10. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi sholat fajar ya, sholat fajar ini ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Terus 2 rakaat sebelum sholat duhur. Sebelum sholat duhur kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'da, di dalam setelah sholat zuhur. Dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur. Ini sunnah muakkad. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah sholat isya. Jadi 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Seluruhnya ada 10 rakaat. Wa thalatsuna nawafilah, adapun 3 beberapa sholat sunnah itu muakkadatun, dikuatkan, ghairu tabiatin, yang tidak tabi, yang tidak mengikuti, lil faraidi, pada beberapa sholat fardu. Jadi 3 sholat sunnah yang dikuatkan, yang tidak tabiun
lil fardi. Artinya apa? Ada tiga sholat sunnah yang dikuatkan, yang tidak menyertai sholat fardu. Ya, yang tidak menyertai sholat fardu ada tiga. Ahadua. Adapun salah satunya salasa itu sholatul laili, sholat malam, atau bisa dikatakan sholat tahajud. Jadi yang pertama dari tiga itu adalah sholat malam. Sholat malam itu ya sholat di pertengahan malam. Nah, mungkin 2/3 dari malam atau 1/3 dari malamnya. Wan naflu. Adapun sholat sunnah al-mutlaqu yang dimutlakan itu ya pokoknya ya sholat sunnah, sholli sunatan fil laili, di dalam malam, di dalam tengah malam, itu afdolu, lebih utama, minan nafli, dari sunnah al mutlaqi yang dimutlakan. Hanya secara mutlak itu ya pokoknya nggak ada niatan lain selain sholat sunnah fin nahari, lebih utama fin nahari, di dalam siang hari. Jadi kita melakukan sholat sunnah mutlak di tengah malam itu lebih utama daripada kita melakukan sholat sunnah mutlak di siang hari. Jadi kita walaupun cuman witir saja ya, mungkin bangun tidur sholat witir saja 1 rakaat di tengah malam, itu lebih utama. Atau kita habis wudhu, tengah malam habis wudhu sholat sunnah ba'datul wudhu, itu lebih utama daripada sholat di siang hari. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu diterangkan di tengah Allah menurunkan Allah menurunkan rahmatnya di muka bumi. Wan naflu, adapun sholat sunnah wasaton laili, di dalam pertengahan malam, jadi bukan awal malam, bukan akhir malam, tapi tengah-tengahnya, itu afdolu, lebih utama. Summa akhirahu, kemudian di dalam akhirnya malam itu afdolu, juga lebih utama. Ya, kalau sama lebih utama gimana? Ya kita mengikuti kalau dalam Nabi kita mengikuti itu sholat sunnah yang paling bagus, yaitu sholat sunnah di 1/3 dari malam itu, 1/3 akhir dari malam. Ya, kita melakukan sholat sunnah 1/3 akhir dari malam itu lebih utama. Wa waktuha, wa hadza, adapun ini qaulun nafli fi wasatil laili tsumma akhiru. Wa hadza, adapun ini an naflu wasatal laili, itu liman, bagi orang, qasama, yang membagi siapa aman al-laila, di dalam malam, membagi atlasan, dengan 3 bagian. Jadi kesunahan tadi itu, jadi tengah malam juga sunnah, terus akhir dari malam juga, tengah malam itu afdol ya. Saya ulangi lagi, tengah malam itu afdol, terus akhir dari malam juga afdol. Ini bagi orang yang terbiasa membagi malam menjadi 3. Artinya dia terbiasa bangun di malam hari itu 3 kali. Jadi malam jam 8, mungkin jam 8:30 tidur, nanti jam 11 bangun, terus sholat, tidur lagi, bangun lagi jam 1, terus tidur lagi, bangun lagi 3:30. Ini yang terbiasa membagi seperti itu, ini tengah malam juga afdal. Kalau dia
di malam hari cuman bangun sekali ya itulah yang afdol. Nggak usah kita tunda lagi, bangun sekali mama. Ada orang itu terbiasa bangun malam itu cuma sekali, biasanya jam 1 dia bangun, ya udah jam 1 itu langsung kita lakukan sholat itu, langsung melakukan sholat sunnah, maka disitulah yang afdol. Wasani, adapun yang nomor 2 dari sholat sunnah tadi ya, ada 3 sholat sunnah tadi muakkad, itu sholatud duha, sholat duha. Yang nomor 2 adalah sholat duha. Wa aqalluha, adapun sedikitnya sholat duha itu rakaatani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, adapun banyaknya sholat duha itu itnata asyrota, ada 12 apanya rakaatnya. Jadi yang nomor 2 ini sholat duha. Sholat duha itu apa? Sholat yang dilakukan di pagi hari, jadi setelah matahari naik kira-kira 1 tombak ya, kira-kira 1 tombak itu sudah masuk waktu duha. Jadi itu namanya sholat duha. Sholat duha ini sholat sunnah yang muakkad. Nah, paling sedikitnya sholat duha yaitu 2 rakaat. Paling banyaknya 12 rakaat. Ya, kalau mau melakukan ya paling banyak ya nggak apa-apa, malah lebih baik. Kalau nggak bisa paling banyak ya 2 rakaat baik, minimal ya, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Wa waktuha, adapun waktunya sholat duha itu minirtifa isyamsi, dari naiknya matahari ila zawaliha, pada ila zawaliha, ila zawaliha, pada mendekatinya syams, kama seperti keterangan kola yang berpendapat terhadap siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, fit tahqiqi, di dalam kitab tahqiq, wa syarhil muhadzabi, dan syarah muhadzab. Jadi waktunya sholat duha yaitu ketika matahari sudah naik. Ketika matahari sudah naik, sudah muncul naik ya. Kalau itu diterangkan 1 tombak itu sudah masuk sholat duha. Ini seperti keterangannya Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq dan syarah muhadzab. Jadi kalau sudah, tapi paling bagus sholat duha yaitu ketika matahari naik kira-kira ya agak mau mendekati panas lah ya, jam-jam 9 atau jam setengah 10. Jadi kita melakukan sholat duha seperti itu, di waktu-waktu seperti itu. Watsalisu, adapun yang nomor 3, sholat sunnah yang nomor 3 itu sholat tarawihi, sholat taraweh. Yang sholat yang muakkad lagi, sholat sunnah yang muakkad yang dikuatkan yaitu sholat taraweh. Waya, adapun sholat taraweh itu isruna, ada 20. Apanya? Rokaatnya. Bi asyri taslimatin, dengan 10 salaman. Fi kulli lailatin, di dalam setiap malam, min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa jumlatuha, adapun jumlahnya sholat tarawih. Wa jumlatuha, adapun jumlahnya sholat tarawih itu khamsu tarwihatin, itu 5 beberapa istirahat. Nanti 5 kali istirahat ya. 5 kali istirahat. Wayanwi, jadi sholat tarawih itu jumlahnya yang nomor 3 dari sholat sunnah yaitu sholat tarawih.
Sholat tarawih itu jumlahnya ada 20 rakaat dengan 10 salaman. Sholat tarawih itu sholat yang dipelopori oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat yang melakukan sholat tarawih, yang menamakan sholat tarawih adalah Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab tidak dinamakan sholat tarawih, tapi dinamakan qiyamul lail. Jadi ini kalau orang-orang yang kalau di sini tidak, kalau di Indonesia itu NO ya. Kalau selain NO ini ya biasanya cuma 8 rakaat ya. Tapi kalau NO ini 20 rakaat. Jadi setiap 20 rakaat itu 10 kali salaman. 10 kali salaman. Artinya setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Dan sholat tarawih ini sholat yang dilakukan di dalam setiap bulan Ramadan. Nah, setiap malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Jadi bulan Ramadan puasa ini. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Puasa itu adalah amalnya pekerjaan. Kalau dalam hadis itu diriwayatkan bahwa semua pekerjaan anak Adam itu semuanya miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa, kata Allah, sesungguhnya puasa itu adalah milik saya. Dan saya yang akan memberi akan membalas pahalanya. Akan memberi pahalanya ya saya sendiri, kata Allah seperti itu. Jadi ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang mana kita disuruh memperbanyak suatu ibadah. Wayanwi, dan niat siapa asyakhsu seseorang bikulli rakaataini, dengan setiap 2 rakaat, minha, dari sholat tarawih, dari 20 tadi, sunnatat tarawihi, niat sunnatat tarawihi terhadap sunnah tarawih, au qiyama ramadhana, atau qiyamu Ramadan. Jadi seseorang setiap 2 rakaat dari 20 itu seseorang tersebut melakukan niat sunnah tarawih atau niat qiyamu Ramadan. Jadi boleh usolli sunnata qiyamu Ramadan, boleh usolli sunnata tarawih juga boleh. Walau sholat, seumpama sholat siapa orang arba'a raka'atin, dengan 4 rakaat, minha, dari 20 tadi ya, minha dari 20 tadi, bitaslimatin, dengan 1 salaman, wahidin, yang 1, lam tasihha, maka tidak sah sholat. Seumpama ada orang melakukan sholat tarawih, melakukan sholat tarawih 4 rakaat, salamnya itu 1 kali. Jadi setiap 4 rakaat dia melakukan salam sekali. Kayak sholat berarti seperti halnya sholat duhur atau sholat isya. Jadi 4 rakaat salam. Maka di sini sholatnya tidak sah. Ya, maka di dalam keterangan kitab ini tidak sah. Wa waqtuha, adapun waktunya sholat tarawih,
Itu baina sholatil isya'i, di antara sholat isya wa tulu'il fajri, dan munculnya fajar. Nah, waktunya sholat raweh yaitu antara sholat isya dan munculnya fajar. Itu berarti setelah sholat isya. Jadi kita melakukan sholat raweh setelah sholat isya. Kok ada orang melakukan sholat raweh sebelum sholat isya, maka nggak sah. Nah, nggak boleh kita melakukan sholat raweh tapi belum melakukan sholat isya. Harus sholat isya dulu baru sholat raweh. Faslun wa syara'itu sholati, adapun beberapa syaratnya sholat, qablat dukhuli, di dalam sebelum masuk, via di dalam sholat, itu khamsatu asya'a, ada 5 beberapa sesuatu. Jadi yang kemarin sholat, apa syaratnya sholat ya. Kalau yang ini, fasal ini menerangkan beberapa syarat sholat sebelum kita melakukan sholat. Jadi sebelum kita melakukan sholat, ini juga ada syaratnya lagi. Syaratnya sebelum kita melakukan sholat itu ada 5 sesuatu. Wasyurutu, adapun lafadz surut itu jam'u syartin, jamaknya lafadz syartun. Jadi surut itu ada jamaknya lafadz syartun. Wawa adapun syartun, lughatan, di dalam secara bahasa itu al-alamatu, tanda. Wa syar'an, dan di dalam secara syariat atau syariat Islam itu perkara tatawaqafu, yang menjadi tatawaqafu, yang berhenti atau yang menjadi atau yang terhenti, apa sihhatu sholati, apa sahnya sholat, alaihi, atas walaisa, dan tidak ada apa itu juz'an, bagian minha, dari sholat. Jadi surut itu jamaknya lafaz syartun. Syarat itu secara bahasa adalah alamat atau tanda. Menurut syariat Islam, menurut syariat atau syarak, yaitu sesuatu yang bisa mengesahkan sholat. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat, maka sholat kita tidak sah. Otomatis sholat kita ya batal. Nah, dan syarat itu tidak termasuk bagian dari sholat. Artinya apa? Tidak termasuk bagian itu. Syarat ini tidak masuk rukun-rukunnya sholat, tidak masuk di dalam sholat itu. Tetapi syarat itu wajib kita taati sampai kita selesai melakukan sholat. Wa kharaja, dan terkecuali bihadzal qayyidi, dengan inilah qayyid, atau dengan ini batasan, apa ar-ruknu, rukun. Dengan batasan ini atau dengan definisi ini, maka mengecualikan suatu rukun. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya rukun itu juz'un, itu bagian minas sholati, dari sholat. Karena apa? Kenapa kok rukun dikecualikan? Karena rukun itu adalah bagian dari sholat. Maksudnya apa? Maksudnya rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam sholat. Nah, rukun dan syarat ya kita tidak boleh tinggalkan. Nah, kita meninggalkan rukun, maka sholat kita juga nggak sah. Asyaratul awal, wallahu a'lam bis-shawab. Sekian ngaji sore, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga sholat kita sholat yang dengan suatu ilmu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.